Halo semuanya, di video kali ini masih bersama saya, Saifullah Fattah Bintoro. Ini saya akan menjelaskan tentang penerapan materi matematika diskrit, yaitu probabilitas. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah program menggunakan bahasa Python, yang dimana fungsi dari program ini adalah menghitung jumlah peluang dari masing-masing objek misal. Oke, sebelum ketujuannya kita masuk dulu latar belakang. Jadi kita buka ini dulu ya. Latar belakang kami membuat project ini adalah yang pertama, karena perputaran dana judi online mencapai 900 triliun dengan 8,8 juta pemain pada tahun 2024. Nah, kenapa judi online ini masih banyak yang memainkan gitu? Masih banyak yang, wah, ini akan menjanjikan uang. Latar belakang kita membuat program ini adalah ini, masih banyaknya orang-orang yang percaya dengan judi online bahwa judi itu membawa kemenangan. Sebenarnya tidak. Oke, kita akan jelaskan kenapa judi ini itu tidak menguntungkan, bahkan merugikan. Oke, sebelumnya konsep materi yang kita gunakan adalah yang pertama ada distribusi probabilitas, yaitu distribusi seperti bobot pada masing-masing objek. Misal kita punya 3 objek, mangga, jambu, apel. Nah, bisa kita distribusikan berapa jumlah dari peluang yang akan masuk. Misal, masing-masing dari objek ini kita kasih bobotnya. 1 itu untuk angka 7, 2 itu untuk tanda merah ini, 5 untuk simbol seri, yang 8 ini dan seterusnya. Habis itu ada manipulasi probabilitas. Manipulasi probabilitas ini maksudnya kita bisa membuat sedemikian rupa agar peluang yang kita dapat itu semakin besar. Pada contoh di sini, semakin besar nilainya berarti kita semakin kecil mendapatkan peluang menangnya. Nah, terus ada simulasi Monte Carlo. Jadi simulasi Monte Carlo tuh kayak semacam membuat sebuah kemungkinan-kemungkinan, berapa banyak kemungkinan yang akan keluar gitu. Nah, kita di sini pakai probabilitas menggunakan permutasi, yang nantinya jika kita jalankan programnya itu akan memunculkan sebuah data mengenai peluang munculnya kemenangan gitu. Oke, langsung kita jalanin aja ya teman-teman. Nah, ini dia hasil dari programnya. Bisa kita lihat di sini. Pada value pertama itu ada 0,0, di sini ada 0,1, 0,3 dan seterusnya. Di sebelah kiri ini ada RTP atau return to player. Terus yang di sini ada Risk Factor. Risk Factor tuh jumlah kemenangannya lah, faktor judinya gitu. Tujuan dari project ini dibuat kan tadi udah latar belakang nih, ya kan? Latar belakang kenapa dibuatnya project ini. Setelah itu tujuannya adalah untuk mengedukasi para pemain judi untuk stop main judi. Sadar kalian, para pemain judi. Nah, jadi di sini ada RTP dan juga refactor. Return to player, misal saya sudah deposit gitulah ya kalau bahasa judi online-nya, sebanyak 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ini jika dimasukkan ke dalam sebuah judi, kemungkinan untuk kembalinya kepada saya itu sebesar nih 0,8, kurang lebih 0,85 atau 0,88 gitu. 0,088. Jadi 800.000 aja teman-teman. Gak banyak-banyak banget. Berarti kita rugi 200.000. Nah, semakin kita memasukkan uang yang besar dan tergiur akan kemenangan, kita bisa memanipulasi data di sini, teman-teman. Anggap saya sebagai orang yang memanipulasi data tersebut. Kemudian ada yang main judi. Saya ingin pemain ini pada awal mula main, itu pemain ini saya kasih menang dan terus menang. Saya janjikan uang. Pertama main masukin 1 juta. Wah, gede nih kembalinya jadi 2 juta misalkan, saya kasih di sini jadi 0 gitu, nanti kan bakal naik tuh. Makin saya kasih sebuah harapan gitu, mereka tuh malah makin senang main gitu. Wih, aku ngasih 1 juta kembali 2 juta dengan cara cepat gitu. Orang-orang seperti itu mudah diberi harapan teman-teman. Jadi kenapa judi online itu merugikan bagi diri kita, orang lain, bangsa dan negara? Karena yaitu judi online itu bisa dimanipulasi dengan cara ini. Program seperti ini baru rancangan ya teman-teman. Ini baru rancangan untuk kemudian bisa diimplementasikan ke dalam project yang lebih besar gitu. Ini baru rancangan sederhana untuk menentukan peluang menangnya gitu. Nah, nih bisa kalian lihat di sini tuh. Semakin kita manipulasi data tersebut, maka si pemain akan semakin rugi teman-teman. Bisa dilihat di sini grafiknya. Ini adalah simulasi Monte Carlo.
dalam berupa grafik gitu. Bisa dilihat di sini turun. Jadi gitu ya teman-teman. Aplikasi ini dibuat untuk mengedukasi para pemain judi, tidak untuk memprediksi keluarnya atau memprediksi menangnya gitu. Jadi itu saja. Yang pertama, kita sudah melakukan mengapa project ini dibuat dan tujuannya untuk apa. Sekarang kita sudah mempraktekannya bahwa pemain-pemain judi ini selamanya akan menjadi bodoh karena lihat bisa dimanipulasi data-data pada program tersebut. Dijanjikan kemenangan, dijanjikan wah duit. Makin miskin kali ya. Gitu dulu ya teman-teman, kiranya penjelasan video dari penerapan materi probabilitas pada mata kuliah Matematika Discrete. Saya Saifullah Fatah Bintoro, mewakili kelompok 9 yang beranggotakan Nugraha Sahatan Lubis, Rizal Nurfadi, dan juga Fajri Bagaskara pamit undur diri. Terima kasih.